ini data pembanding. Ya. Pertanyaannya, kenapa Anda bilang identik ini tidak berarti asli ijazah Pak Jokowi? Dengan lain yang sama atau satu produksi. Lah kalau yang lain di otentiknya, jangan-jangan yang lain itu juga produksi baru. Jadi kalau baru sama baru identik dia. Masuk kan gitu pikirannya. Ini data pembanding dari teman-teman Pak Jokowi. Betul. Jadi data pembandingnya itu harus diuji benar. Apakah data pembanding itu kalau dalam research itu dia gold standard. Artinya benar-benar dipilih secara acak atau random. Jangan kemudian yang disediakan oleh gerombolannya. Kalau yang disediakan oleh gerombolannya, yang kemarin-kemarin tuh sempat membela-bela dan apalagi mereka sudah dihadiahi komisaris semua, ya pasti sama lah, gitu. Jadi artinya yang paling penting uji kemarin itu hanya uji identik, bukan uji otentik. Yang penting adalah otentik. Dan sepanjang jumpa pers kemarin, kalau kita perhatikan, di Dirtipidum itu selalu mengatakan identik, tapi jadi tidak pernah mengatakan otentik. Antara identik dan otentik atau asli beda. Beda. Pakar hukum kan juga menyatakan bisa kemudian itu menghasilkan atau membuat kesimpulan itu otentik, apalagi asli. Oke, saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, tapi sebelum ke Yakub, saya mau nanya dulu ke Mas Yakub kalau gitu. Mas Yakub, sebenarnya dari pernyataan ke Barreskrim ini, dari Mas Roy sendiri ragu begitu bahwa identik tidak sama dengan asli. Tanggapannya? Ya, Mbak Audrey ya, tentunya di hukum positif kita di Indonesia, khususnya di hukum acara pidana kan sudah mengatur. Ini proses-proses prosedur penyidikan atau investigasi tindak pidana seperti apa sih? Tentunya kan ketika ada laporan masuk, dilakukan penyelidikan. Di mana di situ dilihat dulu, apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilihat, apakah ada nggak tindak pidana atau enggak gitu. Kemudian jika ada baru dinaikkan nih ke penyidikan. Di situ baru dicarilah siapa pelakunya kira-kira. Baru naik lagi, baru lanjut ke penuntutan. Di situ ada jaksa dan penuntut umum dan sebagainya ke persidangan dan lain-lain. Nah, di proses penyelidikan ini kemarin kan Barreskrim sudah sangat memberikan kepada kita semua ya suatu penjelasan yang sangat komprehensif yang menurut kami sebenarnya jujur saja agak sedikit berlebihan. Kenapa berlebihan, Mbak? Karena kalau dari pandangan kami sebenarnya cukup simpel untuk menentukan barang ini, ijazah ini otentik atau tidak. Paling gampang adalah tanya kepada penerbitnya. Benar nggak penerbitnya sudah menerbitkan? Sudah ditanya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit, mungkin carilah bukti pendukung sedikit. Contoh skripsi. Ada ternyata skripsinya dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin karena kemarin juga yang saya dengar, kalau tidak salah ada statement dari Dirtipidum juga untuk menjawab ada eskalasi di masyarakat dan sebagainya, sehingga dilakukanlah ada lab forensik dan sebagainya. Ternyata juga terbukti identik gitu, identik tentunya dengan pembanding. Kenapa identik? Kalau menurut pandangan kami, ijazah kan cuma ada satu tentunya. Jadi artinya adalah identik ini sama dengan asli begitu ya? Oh, sudah pasti dong. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke, kita sama-sama lihat ya Mas Roy ya. Di belakang sini ini kita akan kasih lihat begitu. Kan kemarin dalam konferensi pers kan ini ditampilkan di belakang. Ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Emang ini kan yang dicari-cari nih sama Mas Roy nih ijazah Pak Jokowi. Fotokopian kayak gitu dan terlipat kayak gitu. Mas Yakub? Ya. Tentunya dari kami sudah sering sampaikan, Audrey, bahwa ijazah asli ini kan bentuknya adalah fisik, di mana ijazahnya sudah diserahkan kepada Barreskrim untuk dilakukan uji forensik. Dan uji forensiknya sudah dilakukan resmi loh oleh Barreskrim. Karena kan kembali lagi ya Mbak, ini uji lapor ini tadi yang asli ini ya, yang di sini ya. Ini ijazahnya kan fisik yang diberikan, Mbak. Nah, jadi kemarin itu ketika itu diberikan kepada Barreskrim untuk di lab forensik, udah dikeluarkan pernyataan resmi nih sekarang dari Barreskrim, hasilnya adalah identik. Nah ini menarik, Mbak. Fisik kan, Mas? Fisik. Ya kemarin mana ijazahnya? Nggak ada. Yang terus dibangun narasi kan, oh RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon Sianipar, itu berulang kali itu salah identifikasi katanya gitu. Yang diidentifikasikan pakai digital forensik gitu. Padahal harusnya analog forensik. Oke, kita ikuti analog ya. Sekarang yang analog mana? Jangankan analog, maya kemarin nggak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh analognya, ini loh fisiknya. Tapi di kemarin sama Pak Jokowi kan udah dibawa pulang. Itulah salahnya. Wong belum selesai kok udah dikembalikan. Harusnya disita dulu dong. Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi. Emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya dilihat. Harus diperiksa. Harus diuji laboratorium. Loh, udah. Betul. Udah.
belum bisa dikatakan itu uji yang netral. Kalau benar netral, kita semua nguji. Artinya Mas, gini, yang namanya gelar perkara, nanti pakar hukum pasti ada lah ya. Gelar perkara itu digelarkan dulu, apalagi yang minta kan TPUA. Ini TPUA tidak diberitahu apa-apa, tahu-tahu ini udah jalan sendiri, meriksa siapa yang nggak jelas siapa yang diperiksa. Tahu-tahu ada bukti pembandingnya juga nggak jelas itu yang apa. Terus katanya udah ada gelar. Gelar itu harusnya menghadirkan juga pihak yang mengadu, pihak yang teradu, ada pakar A, pakar B, diadukan dan ijazahnya diperiksa bersama, itu baru yang namanya komprehensif dan Kalau itu saya tanya ke Pak Susno deh. Pak Susno dari kemarin, sebagai Anda juga sebagai mantan penyidik, sebenarnya ini sudah gamblang nggak sih? Sudah jelas belum sih bahwa dari hasil konferensi pers yang menyatakan bahwa sudah didapat nih ya, dan juga uji lapor, kemudian juga bertanya kepada beberapa teman Jokowi. Sebenarnya sudah cukup belum nih untuk menggambarkan ijazahnya Pak Jokowi ini? Baiklah, saya akan berbicara sebagai mantan penyidik ya. Dengan pengalaman hampir 36 tahun saya jadi Polri dan berkecimpung di bidang penyidikan. Kita mulai dulu dengan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Upaya membuat terang suatu peristiwa ya. Ada tidak tindak pidananya, kalau ada ditingkatkan di penyidikan untuk mengetahui siapa pelakunya dan membuktikan peristiwa itu. Gamblangnya begitu gitu bahasa pasarnya. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik ya. Karena ini baru tempat penyelidikan, bukan penyidik. Berarti kalau masih penyelidikan, berita acara yang dibuat itu non pro justisia. Nah, kemudian dia lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya verifikasi. Undangan, belum panggilan yang berdampak hukum. Kalau tidak hadir, maka akan ada dampak hukumnya. Orang yang tidak hadir dalam panggilan polisi pro justisia itu bisa dijemput dan bisa dikenai pidana. Nah, sekarang rupanya dari penyelidik ya, baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Nah, ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tindak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. Kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan tindak pidana ada. Tidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor tadi. Kemudian keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah, polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak, gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja. Diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli, tapi proses timbulnya itu tidak sah. Nah, maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya, apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah, ini dilihat dari pendaftaran. Dia terdaftar. Jadi artinya dari rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti artinya Pak Susno dengan hasil dari konferensi pers kemarin, ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik. Karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja. Hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah, jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Lalu apa responnya dari Mas Roy sendiri? Karena ternyata tidak ada unsur pidana karena tidak cukup bukti, Mas Roy, makanya di stop begitu ya, dihentikan. Nah, apa tanggapan Mas Roy? Usai jeda nanti dulu, tahan dulu, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Belum ada. Terima
kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Roy tadi menurut pernyataan dari Pak Susno bilang bahwa tidak dilanjutkan, kemudian ini alias di stop, ini karena tidak cukup bukti, Mas Roy. Dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Gak apa-apa, bukan. Yang dimaksud Pak Susno itu adalah bahwa semua itu satu rangkaian. Jadi artinya alat bukti yang diuji ini hanya merupakan satu bagian dari sebuah rangkaian. Apa yang disampaikan beliau saya dukung. Setuju gitu memang. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan. Tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Jenderal, prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif, terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA, harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website laporan sampai mana, orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya ya atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Tapi kan sudah diungkap, ada tintanya, kemudian diperiksa, Belum, itu baru definisi. Yang itu pun sudah beberapa waktu yang lalu saya kasih arahan ya gitu, atau saya kasih kisi-kisi. Kenapa Mbak? Dulu kebetulan Pak Susno mungkin juga ingat, saya dulu juga pernah membantu bukan di Puslapor, tapi di Pusiden namanya. Ya, Pusat Identifikasi di Mabes Polri dulu ada gitu. Ya, artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati, tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, handpress gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah, tanggapannya Pak Susno ini, kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya, bisa saja Pak Roy katakan begitu, karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dir Skrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah, mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ, dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa karena diraba, apakah atau karena dengan teknologi yang ada, karena Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diindus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. GSILEC Bapak? Ya, GSILEC pernah situ kan, jangan-jangan ngajar Anda. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Kalau gitu Pak Suparji, menurut Anda tadi sebenarnya memang perlu nggak sih untuk tadi mengumumkan gimana caranya di konferensi pers itu sebenarnya wewenang atau gimana tuh sebenarnya, boleh milih atau enggak? Ya, pertama bahwa Lab4 itu bukan alat bukti, itu cara mencari alat bukti. Bahwa alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, kemudian ahli, dan kemudian kalau dalam persidangan adalah keterangan terdakwa kan itu. Jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada Lab4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non-identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah Lab4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers? Saya kira bagian dari sebuah transparansi, bagian dari sebuah respon yang cepat. Dan harapannya pada kasus-kasus yang lain pun juga begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin presisinya, akurasinya, sehingga kemudian trust, kredibilitas. Jadi artinya ini adalah masih terlalu dini untuk menentukan begitu? Ya, memang belum bisa ditentukan asli tidak asli, kemudian hanya mengatakan adalah identik dan tidak identik. Dan kemudian disimpulkan tidak adanya peristiwa pidana, tidak adanya tindak pidana, sehingga perkara tidak dinaikkan pada tahap penyidikan, berhenti pada penyelidikan tadi itu. Mas Yakub, ini katanya terlalu prematur, terlalu dini kalau ini ditentukan ini ijazah asli atau enggak nih Pak Jokowi? Iya Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah otentikasi,
bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan puslap 4 itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya Gitu. itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati, dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif, yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity, ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM Ke gitu UGM. ya? Oke. Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi. Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya. Diuji secara forensik, dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya yang pencetaknya ditanya. Setidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu, apakah terjadinya sesuatu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan, atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Mbak Aud, Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf, abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh, nggak main-main. Beneran ini, Mbak. Nggak pernyataannya nggak main-main, Mas Yakub. Abal-abal katanya. Ya, itu kan semua opini Mas Troy ya. Kita ya Fakta hormati dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas. Ini kan kita negara hukum, Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa kemudian dianggap satu pihak dari Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Iya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silakan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA dalam hal ini Bang Egy Sujana ya. Ya, itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui wah tiba-tiba Bareskrim udah jalan Tapi cepat. tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak ada. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Bareskrim. Saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Bareskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi
Itu Ya, kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Ode di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Oke, Polri. oke. Kenapa saya bilang begini? Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi Berarti bilang percaya kan di situ? dipercaya di Iya, situ bahwa percaya. tolong diusut. Tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar. Karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga sudah kadaluarsa juga kali ya. Tapi Justru kami cinta kepada polisi. Waktu itu juga kami bilang sebentar, sebelum teman-teman ini kemudian menarasikan tidak percaya, saya selalu menarasikan bahwa saya menghormati kepolisian. Ya gitu. Termasuk tadi yang disebut GCLEC tadi, yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Itu sama ketika 2004 dulu, kita benar-benar kartu kerjasama kepolisian dengan Australia ya Pak Susno waktu itu kan juga akhirnya supaya Polri ini meningkat kualitasnya. Dan saya sedih Mas, sama dengan kesedihan saya ke UGM gitu loh. Ke UGM bisa mengeluarkan ijazah dengan standar skripsi. Ketika Bareskrim kemarin menyampaikan dengan tidak komprehensif, tidak kemudian dengan bukti yang mudah dicerna oleh masyarakat, itu kan malah membuat pertanyaan bagi masyarakat. Jangan-jangan benar ya ijazahnya memang tidak seperti itu. Kalau gitu Pak Suparji, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya yang kita cari ijazah aslinya atau ijazah sahnya, dan bedanya apa nih otentik dengan asli? Publik luar bertanya-tanya. Ya, pertama kan Kita bukan yang menjadi politik, perdebatan Mas, ini itu kan sah tidak, ijazahnya ini asli atau Ijazah palsu itu kan. sah. Oke. Nah tentunya untuk Kalau asli mengukur palsu, berarti asli atau kedua palsu ijazah, itu kan mana yang asli, dilihat dari palsu. siapa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan tentang itu. Ya. Maka dari sini sebetulnya yang harus diuji adalah apakah lembaga yang mengeluarkan tadi itu memang mengeluarkan secara sah atau tidak. UGM ya maksudnya. UGM terutama. Dan Pak Jokowi kan bagian dari penggunanya. Maka untuk itu sebetulnya menjadi sangat penting adalah bagaimana UGM memberikan Hadir terbuka juga. informasi, dihadirkan. Kalau perlu Pak Jokowi dengan UGM konferensi pers bersama untuk kemudian memadukan data-datanya itu. Oke, Gitu. Oke, kalau gitu sebenarnya Pak Susno, sebenarnya ini yang kita cari ini ijazah aslinya Pak Jokowi atau ijazah sahnya Pak Jokowi sih? Jadi kita ini berbicara kadang-kadang mencari asli atau palsu. Kalau asli atau palsu berarti yang ini asli, yang ini palsu. Maka kita bandingkan. Sekarang yang paling penting itu adalah apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak. Nah, untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan, yang paling berwenang memberikan penilaian. Tetapi tidak cukup itu saja. Kalau institusinya mengatakan ya betul itu produk kami terdaftar, ya kami yang mengeluarkan, maka Polri selaku penyidik tidak cukup itu. Dibuktikan prosesnya itu benar apa tidak. Nah, prosesnya itu apa? Mulai dari pendaftaran. Apakah Pak Jokowi betul mahasiswa UGM apa tidak pada tahun 80? Ya. Dulu kalau nggak salah belum ada Sepen baru, Oke. tapi ada Skalu, Bapak. Skarus, sekretariat dan bersama. Skasu. Ya. Ada 10 university yang terkenal, misalnya UGM, UI, Undip dan sebagainya. Dilihat saja di koran daerah karena dulu belum ada HP ya. Ya. Jadi artinya Pak Susno? Di koran daerah itu namanya Kedaulatan Rakyat atau Bernas, koran Jogja. karena saya pernah di Jogja juga ya. Ada nggak nama Pak Jokowi diumumkan Sebagai di koran mahasiswa baru. daerah, Ya. lulus diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980. Oke, jadi kalau gitu pertanyaannya berikutnya. Salah satu ya. Salah satu. Setelah itu baru dilihat di buku Indo dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang kita perdebatkan malam ini, mestinya yang diumumkan itu, dan saya yakin ya, saya yakin Bareskrim sudah on the track, dia sudah memeriksa Baik. saksi, memeriksa segala macam, pada kesimpulan